posisinya seperti apa, dan bagaimana hati yang tertutup atau hati yang terbuka itu seperti apa gitu. Jadi Allah itu pernah mengatakan begini, Bu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah mampu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Allah mampu memisahkan seseorang dengan hatinya. Jadi Bu, walaupun kita punya perasaan, walaupun kita punya hati, itu bisa beda antara pekerjaan badan kita dengan hati kita. Bisa beda Bu. Badan kemana, hatinya kemana. Kemudian harusnya hatinya sesuai dengan kodrat si hati itu kan rasa jiwa ya Bu. Harusnya hatinya itu menuju Allah, dia bisa tidak melakukan apa-apa. Dia bisa tertidur, dia bisa pingsan gitu Bu. Si badannya aja yang gerak, gerak kemana gitu. Si hatinya, si rasa jiwa ini berarti jiwanya tidur gitu. Emang bisa begitu? Begitu ada di dalam Quran surat Al-Anfal yang sudah kita bahas kemarin. Jadi si kolbu itu punya pendengaran, si kolbu punya penglihatan, si kolbu juga punya akal. Nah, jadi dengan dia mendengar, dia melihat, akalnya baru bekerja, si kolbu yang di dalam. Kalau dia sudah bekerja, maka akan teraplikasikan dalam cara dia berbicara. Kalau bicaranya baik-baik, bicaranya santun, bicaranya membawa manfaat, itu yakin datang dari hati yang mendengar, dari hati yang melihat, kemudian akal hatinya jalan. Nah, ini dia akan berbicara sesuai dengan hatinya. Kalau orang baik kan suka begitu ya Bu ya. Kenapa dia bisa baik gitu? Kita baik nih Bu ya. Karena kita pakai hati, kan suka begitu. Kalau berbuat itu pakai hati, makanya kan suka ada yang bilang begitu ya Bu ya. Kalau mau berbuat sesuatu tuh kalau nggak pakai hati tuh hancur lebur lah kata istilahnya gitu ya. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 22 dikatakan bahwa inna syarrad dawabi indallahis summul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi ada makhluk Allah yang bergerak, yang melata. Kita ulang lagi ya Bu ya, cuma ini mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana saya ingin mengitukannya. Jadi ada makhluk Allah yang melata. Yang melata itu banyak ya Bu ya. Tapi yang dikatakan oleh Allah yang melata ini yang berbicara. Yang berbicara siapa? Manusia, namanya hayawanun natiq. Yang sudah kuliah pernah diajarkan ini. Hayawan itu binatang yang bisa berbicara. Kok kita dibilang binatang yang bisa berbicara? Karena binatang itu berjalan, makan, berhubungan seksualitas, cuma dia nggak bisa bicara. Kalau kita bisa berbicara gitu maksudnya. Jadi kita ini adalah, kata Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 22, seburuk-buruk manusia, makhluk yang bernyawa tuh ada syarrad dawab. Dawab itu kan binatang. Kata Allah ada binatang yang buruk sekali. Dia tidak bisa berbicara, bisu. Dia tidak bisa mendengar, tuli. Dia tidak bisa melihat, buta. Siapa dia? Alladzina la yaqilun, orang yang tidak berakal. Ini Allah menyindir manusia. Jadi ada manusia itu Bu, yang tadi kan dari awal Allah mampu memisahkan antara jasad sama hatinya. Siapa dia? Manusia yang buruk ini Bu.
Bisa dipahami, Bu Jabaria? Manusia yang buruk ini, ada manusia yang buruk di muka bumi ini. Kenapa? Karena hidupnya nggak pakai hati. Hatinya kemana? Jiwanya lemah, tidur dia. Yang menguasai jasad dia siapa? Hawa nafsu sama syahwat. Syahwat yang digedein. Syahwat boleh nggak, Bu? Boleh. Syahwat itu kan buat makan, buat hubungan seksual. Syahwat itu buat punya rumah. Syahwat itu buat pengen punya kendaraan. Boleh. Tapi yang harus ngatur jiwanya, yang harus ngatur kolbunya. Si syahwat ini harus diatur sama si jiwa ini, kolbu ini. Kemudian hawa nafsu boleh enggak? Tidak boleh, tapi jangan juga diperturutkan hawa nafsu yang menguasai si jasad ini. Yang harus menguasai hawa nafsu adalah si jiwa atau kolbu. Kolbu ini rasa jiwa, Bu. Kolbu ini rasa jiwa. Dia yang harus ngatur. Jadi kalau kebalik dalam hidup, yang ngatur emosinya, tamaknya, rakusnya, riaknya, bangganya. Yang ngatur cuma pengen punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya makanan enak-enak, nggak peduli akhirnya dia dengan orang lain. Berarti yang menguasai syahwat sama hawa nafsu. Si jiwanya mana? Tidur. Ini yang dikatakan oleh Allah. Seburuk-buruk makhluk itu yang begitu, gitu. Paham, Bu? Satu ya. Kemarin saya langsung aja nyari ayatnya. Pada kebingungan semua. Tuh ya. Kemudian orang yang buta mata hatinya, yang kolbunya tadi bisu, tuli dan sebagainya, kita lihat juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Sedikit aja ya, Bu ya. Jadi perumpamaan orang yang buta tadi hatinya, yang menguasai syahwat sama hawa nafsunya. Ibu bisa dipahami, syahwat itu yang berkaitan dengan bukan. Beda, jasad. Kepuasan jasad, makan, minum, punya rumah, pengen punya kendaraan, ya. Kalau hawa nafsu berkaitan dengan ego. Kita ulang lagi ya, Bu ya. Berkaitan dengan ego. Ego itu adalah emosi atau amarah atau keinginan, perasaan menurut psikologis Freud ya. Itu dikatakan ada perasaan, ada keinginan, ada sesuatu yang diraih, yang berbentuk lebih ke bukan fisiknya gitu. Karena ada orang yang punya hawa nafsu, Bu. Dia tidak peduli, nggak ada duitnya juga nggak apa-apa. Yang penting saya dapat penghargaan. Berarti ini orang dominannya egonya, hawa nafsunya. Nggak apa-apa saya nggak dapat jabatan. Yang penting saya dihargai, contohnya. Nggak apa-apa saya nggak dikasih duit. Yang penting si Anu kalah. Kan ada yang begitu ya. Orang yang hasad. Hasad itu kan hawa nafsu, Bu. Penyakit hati itu hawa nafsu, Bu. Dan kata Nabi, hawa nafsu itu jihad akbar. Nah, kalau yang syahwat itu berkaitan dengan badan kita. Kalau hawa nafsu berkaitan dengan ego kita. Kalau jiwa dan hati ini yang mulia gitu, Bu. Bisa dipahami, Bu, kita mengenal diri kita. Nah, kemudian ada orang-orang yang tadi dibilang yang hatinya tertutup, matanya buta, kupingnya tidak mendengar, kemudian bisu. Wa masalul ladzina, itu orang berarti
kafar, Bu. Tertutup. Orang yang tertutup hatinya. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 171. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nidaa. Dia itu diajak, dia itu mendengar. Mungkin ada ulama besar yang ceramah. Atau mungkin setiap hari dia mendengar murotal Quran karena rumahnya samping masjid. Pengajian silih berganti pagi, siang, sore. Itu kalau hatinya tertutup, Bu, itu kayak semacam dipanggil kayak manggil hewan, kata Allah. Illa du'a au wanidaa. Hewan kalau dipanggil, hei ayam, diketok gini, dia kan ngelirik. Tapi ya sebatas ngelirik doang, nggak ada perasaan apa-apa. Nah seperti itu. Hati yang buta, yang tuli, yang mati juga seperti apa? Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Nah, kita ngelihat sisi hati dulu ya, Bu ya. Ayat yang 18 itu sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya, matanya buta. Mulutnya bisu. Kemudian dia tidak mendengar. Ayat selanjutnya au kasayyibim minas samai fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Ketika turun hujan yang lebat. Kemarin saya bilang hujan itu apa, Bu? Ilmu. Ketika turun hujan yang lebat, Allah menurunkan ilmu kepada orang itu. Apa dia? Dari minas samai, dari langit. Kok analogi hujan ilmu, Bu? Analogi, perumpamaan. Ini kan perumpamaan ya, Bu ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat namanya ayat-ayat perumpamaan. Supaya orang bisa paham. Ketika Allah menurunkan hujan, artinya ilmu, bukan hujan yang air gitu. Kalau ini air, Bu bingung untuk memahaminya. Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Ketika diturunkan air yang deras, mereka dalam keadaan gelap, ada petir, ada apa lagi, Bu? Halilintar, kilat, petir, halilintar gitu ya. Yaj'aluna asabiahum, kemudian mereka menutup kupingnya fi azanihim, di kuping mereka karena takut kematian. Jadi orang yang mati hatinya, yang tertutup, tidak dipakai akalnya, yang dia utamakan hawa nafsu dan syahwatnya, itu seperti dia itu ilmu, pengetahuan itu datang kepada orang itu, Bu, bukan nggak datang. Ibu, ada orang dablek tetangga kita, emang dia nggak dikasih pengetahuan? Banyak yang datang yang ngasih tahu sama dia. Tapi tetap aja begitu ya, dablek gitu istilahnya, jauh dari Allah. Kan ustadz udah ada, masjid dekat, musola dekat, pengajian ada, didengarkan, dia sering dengar lewat buku juga mungkin dia baca, tapi kalau hatinya tertutup nggak bisa. Jadi kilat itu untuk membuka mata, untuk membuka kuping dia, suara kilat, julger gitu kan. Artinya pengetahuan itu datang untuk membuka kupingnya dia supaya masuk tuh ilmu. Kemudian guru itu yang kilatan-kilatannya itu ya, Bu ya. Itu untuk membuka pandangannya. Nah, tetapi apa? Mereka menutupnya karena apa? Takut mati. Orang yang takut mati biasanya suka numpuk-numpuk Kenapa? Dan saya jawab kemarin udah. Nah, karena dia merasa hidupnya bakal lama, jadi dia kumpulin. Coba kalau yang ngerasa saya ini hidup nggak bakalan lama, ngapain ngumpul banyak gitu? Saya harus banyak sedekah, saya harus banyak nolong orang, saya jangan sibuk aja gitu, ngumpul, nanti juga dibawa mati, gitu maksudnya, Bu. Nah, orang yang buta matanya, tuli telinganya, tidak berbicara, bisu mulutnya, itu dia nutup ininya,
hatinya, nggak mau denger Bu. Coba kalau dinasehatin sama ulama, sama orang tua, tuh tolong saudara kasih, nggak mau denger gitu. Kenapa? Karena dia takut hartanya berkurang. Kalau orang takut hartanya berkurang karena takut menghadapi masa depan, dia kayaknya hidupnya mau masih lama gitu. Padahal paling 30 tahun lagi kita ini ya Bu ya. 20 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 5 tahun lagi. Mungkin besok. Betul nggak Bu? Nah, berarti ayat ini sesuai ya. Nah, itu. Jadi wallahu muhitum bil kafirin. Orang yang seperti ini Allah tutup hatinya. Allah yang nutup hatinya. Kenapa? Asalnya karena dia nggak mau denger, nggak mau ngikutin. Jadi akhirnya ditutup sama Allah. Udah kayak nasihat kayak apa aja, udah susah masuk ke kupingnya. Bukan nggak denger kupingnya Bu, di dalam kolbunya, kolbu itu punya mata, punya kuping, punya mulut, mulutnya itu akal, akal kolbu namanya. Itu nggak mau dipakai. Jalan sama kan sama kita, ngomong juga sama dengan melihatnya juga sama. Nah, jadi itu tadi ya Bu ya. Kemudian yang di Quran 30-nya, paham Bu? Yang kemarin Allah itu Bu kalau ngasih pengetahuan bertahap. Jangan ngambek ya Bu, nggak ngerti kemarin nggak usah ngaji lagi. Tapi Ibu terus terang sama saya, jangan-jangan sayanya yang tidak menyampaikan dengan gamblang. Iya. Jadi kan saya ulang, saya mikir apa nih yang bahasa yang sederhana gitu. Oh itu. Kita lanjut hubungannya dengan orang yang hatinya mati itu. Efeknya akan seperti apa? Nah, itu ayat 30 ya. Quran surat ke-30 ayat 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ud du'a idza walau mudbirin. Ini orang yang masih orang yang tertutup Bu hatinya. Yang kemarin Bu udah 52. Mereka itu tidak akan sanggup menjadikan, kalau orang ngasih tahu nih ke orang yang tertutup hatinya, mereka itu tidak, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar, yang mati menjadi hidup, yang tuli bisa mendengar gitu maksudnya. Apabila mereka berpaling ke belakang Bu. Jadi kalau ini buat kita ya, kalau dinasehati orang, kok kita nggak menggubris gitu, nggak ada sama sekali ingin berubah. Ini hati-hati Bu. Berarti jangan-jangan hatinya mati. Kata Allah, mereka kamu ajak itu nggak bakalan hidup hatinya karena mati. Pendengarannya juga tuli, kata Allah begitu. Kemudian di surat Yunus ayat 100 ya. Memang ulang-ulang aja yang kemarin. Surat Yunus ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Yunus ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi nur iman itu harus ada Bu sebagai langkah awal. Cahaya keimanan itu atas izin Allah. Kalau orang itu tidak terbuka hatinya, imannya redup, gelap, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah akan menimpakan kesusahan dalam hidupnya, kegelisahan,
kebimbangan, kegalauan. Kenapa? Ada akibatnya Bu, sebabnya ini karena hatinya enggak dipakai. Jadi kalau hatinya mati, hidup seseorang akan selalu bingung Bu, akan selalu bimbang. Walaupun dia kelihatannya pinter, pinternya hanya di pinter akal jasad. Ada nih Bu, rumahnya mentereng bagus, jabatannya tinggi, punya gelar lebih panjang gelarnya daripada orangnya. Tapi kalau akalnya nggak hidup, hatinya nggak hidup, hatinya nggak terbuka, mata hatinya, kupingnya nggak mendengar, ininya nggak dipakai akalnya sehingga dia mampu mengatakan sesuatu. Mampu mengatakan itu artinya bisa dengan sikap, tingkah laku, atau cara berbicara. Itu kelihatan kalau hatinya terbuka Bu. Nah kalau tertutup Bu, setinggi apapun jabatannya, hidupnya akan tetap dia tidak akan puas. Dia akan selalu kebingungan karena dia tidak mengerti makna yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu seperti apa Bu? Dia hanya melihat, menilai sesuatu itu yang bisa kelihatan oleh matanya aja. Sedangkan orang yang bahagia itu orang yang mampu memaknai sesuatu secara hikmah, berarti secara dalam. Orang yang mampu menilai, memaknai sesuatu secara dalam berarti kolbunya hidup. Ada Bu, contoh apa ya? Ya mungkin seorang pejabat ya, mungkin lurah, mungkin camat, atau dosen, atau rektor, atau dekan dan sebagainya lah. Tapi akal hatinya nggak hidup Bu, mati. Dia tidak akan mengerti tentang hidup yang sesungguhnya. Pasti akan cepat galau Bu, akan cepat baperan, bingung. Itu yang punya ilmu Bu. Gimana kalau nggak punya ilmu? Lebih lagi. Biasanya anak-anak yang baru semester udah menginjak SMA, udah mulai agak dewasa ya, SMA kelas 3 tuh mau masuk kuliah. Di situ dia mulai agak kelimpungan. Kenapa? Karena dia sudah harus mempersiapkan masa depan, tapi bingung mau melakukan apa, tapi belum mengerti akal kolbunya. Biasanya bingung Bu. Lihat anak kita yang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belum ketemu, dia akan bingung. Bukan satu atau dua orang yang konsultasi dengan saya, termasuk anak saya juga bingung. Saya ini nanti mau seperti apa? Kayaknya prospeknya kurang begitu ini deh di sini segala macam. Saya kasih tahu. Kalau akal kasih taunya nggak seperti yang sekarang saya kasih tahu ke ibu, pakai bahasa kita sama anak-anak gitu. Cuma intinya satu, dekati Allah. Karena nanti Allah yang akan mengajarkan. Dekati Allah aja, ibadahnya benerin, sholatnya benerin, hidup bener, jangan suka curang, jujur dan sebagainya gitu aja. Nanti Allah yang akan membimbing. Deketin Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa? Karena kalau akal hati kita nggak terbuka, sampai kapanpun pengetahuan seseorang itu akan dangkal, Bu. Orang yang pengetahuannya dangkal nggak bijaksana cara bersikapnya, berpikirnya. Kita lihat siapa? Ada orang Bu udah tua tapi kekanak-kanakan. Ada tua nggak bijaksana. Kenapa? Karena akal kolbunya tidak dipakai, mungkin mati. Yang ada pakai akal ini terbatas Bu, apalagi kalau sudah tua. Yang gede bapernya, yang gede emosinya, yang gede apalagi kemauannya. Akhirnya yang direpotin anak cucunya. Bingung ngadapin nenek nih Bang, bingung nih ngadapin ibu ini. Kan gitu. Ada yang begitu ya Bu ya? Itu kenapa? Karena akal kolbunya mungkin mati atau jiwanya nggak bangun. Kalau semakin tua yang harusnya yang bangun jiwanya Bu. Lebih dibangunkan jiwanya, akal kolbunya daripada akal ininya. Kalau kata guru saya begini Bu. Kalau udah tua tuh bukan nambah pinter, nambah bodoh katanya. Banyak yang lupa, bener nggak?
Tapi yang harus bangun jiwanya, kebijakannya, akhlaknya, pengertiannya. Berarti kolbunya hidup. Jadi kalau ada orang tua kekanak-kanakan, jangan-jangan kolbunya mati. Nanti makin tambah masalah itu kalau udah mati. Nah, seperti itu. Di ayat 20 bisa dipahami Bu daripada kemarin? Nah, iya. Berarti kemarin saya belum diajarkan oleh Allah. Saya juga agak bingung gimana ini ya Allah ngajarinnya. Quran surat ke-20. Nah, orang yang hatinya mati ya Bu ya. Waman a'rada ayat 124 surat ke-20. Pengulangan aja ini. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, enggak nurut, malah nyepelein yang diperintahkan oleh Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya nanti sempit. Sempit, hatinya tuh sempit Bu, sodernya sempit, sodernya ya Bu ya. Kenapa? Karena yang banyak yang disodernya makhluk, yang banyak di sininya hawa nafsu sama syahwatnya, sehingga ada masalah apa? Bergolak, bergemuruh. Sempitlah hidupnya gitu. Kenapa nggak dituruti aturan-aturan Allah? Saya nyontohin kemarin. Berburuk sangka ya, bisa ya Bu ya. Jadi orang yang nggak nurut sama Allah, kata Allah kan nggak boleh buruk sangka. Itu Bu kalau kata orang para sufi, salah satu jalan supaya kita mudah bertawakal kepada Allah, yaitu jangan dibiasakan buruk sangka dengan orang atau apalagi sama Allah. Jangan berburuk sangka. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia, insya Allah mudah untuk jadi orang tawakal katanya gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak menyenangkan, Pak, jangan langsung menilai yang menghadirkan masalah itu. Kita baik sangka aja, oh jangan-jangan si Anu lagi ini, udah biarin aja gitu. Oh jangan-jangan lagi capek, ya nanti tunggu dulu. Jadi enak gitu Bu. Terus kalau tiba-tiba dikurangi rizkinya sama Allah, jangan berburuk sangka buru-buru sama Allah. Ya saya tuh harus sabar dulu deh. Mungkin ini ruang Allah ingin memberikan kemuliaan kepada saya. Dengan cara sabar inilah gitu Bu. Kalau lagi ada sesuatu yang kurang atau sempit hidup kita, jangan buruk sangka. Jadi nanti kita tawakalnya mudah sama Allah. Yang membuat kita susah tawakal sama Allah, sama orang buruk sangka, sama Allah buruk sangka. Mungkin sama Allah baik sangka, sama orangnya masih buruk sangka. Dia bikin saya, nggak usah buruk sangka sama orang itu. Mungkin dia lagi lupa itu apa namanya? Hilaf. Emang yang hilaf dia doang? Kita pun kadang-kadang suka hilaf ya. Cuma kebetulan dia berbuat sesuatu yang menyakitkan kita sehingga kehilafannya berimbas kepada kita. Coba baik sangka aja sama dia gitu. Oh dia hilaf ya Allah. Mungkin setelah itu kan dia berubah lagi, mungkin balik lagi. Dengan kesabaran kita itu Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah gitu. Gara-gara kita buruk sangka, akhirnya Allah nggak ganjar sesuatu yang baik buat kita. Tambah lagi masalah hidup, tambah lagi. Gara-gara dari buruk sangka tadi Bu. Kalau emang sudah terjadi sesuatu yang buruk yang orang timpakan kepada kita, coba jadilah orang pemaaf. Indah nggak Bu? Indah didengarnya, sulit dilakukan. Tapi kalau akalnya hidup, yang di dalam hidup Bu, terbuka matanya, pendengarannya, akal kolbunya hidup, mudah Bu memaafkan orang. Mudah insya Allah. Kebenaran yang terbaik, pengetahuan yang hakikat yang terbaik itu ada di dalam sini. Maka memaafkan itu adalah kebenaran yang tertinggi daripada kita masih nyimpen
unek-unek, dendam. Al-Quran itu menginfokan kepada kita, inilah kebenaran yang tertinggi. Kata Allah, tidak akan mampu orang bisa memahami kebenaran yang tertinggi, yang hakikat pemahamannya dari Al-Quran ini, kalau hati orang itu mati. Susah, Bu. Tapi nanti kalau Ibu paham, memaknai, memahami ini Al-Quran, iya ya, jadi orang pemaaf itu sebetulnya lebih indah, Bu. Di teori sih iya. Nih, ada orang kalbunya mati nih, Bu ya. Dia baca buku, pemaaf itu membuat seseorang hidupnya akan lebih sukses. Dia baca. Tapi, kenapa saya nggak bisa memaafkan ya? Itu harus kita baca diri kita. Oh, jangan-jangan hati terdalam jiwa saya itu masih mungkin tidur. Yang bisa menghidupkan hati yang tidur apa, Bu? Supaya hati kolbu kita bangun. Taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Tuh, Bu. Kalau orang nggak bertaubat kepada Allah, dia akan gelap hidupnya. Jadi yang membangunkan kegelapan dalam hati kita itu apa? Taubat. Jadi kalau masih susah kita memaafkan orang, masih susah menerima kebenaran, kita ngerti kok saya susah ya, orang itu kok bisa, kok mudah, kok banyak. Banyak-banyakin taubat kepada Allah. Jadi yang membangunkan pertama dari tidur kita, dari kematian jiwa kita, kolbu kita yang mati tadi, kan kata Allah ada kolbu yang mati ya, Bu ya. Banyak taubat kepada Allah, istighfar nggak berhenti, taubat, menyesal, sakit hati, ya Allah saya sudah melakukan, iya ya kenapa saya menyimpan ini ya Allah gitu. Ya Allah angkat, minta tolong sama Allah, Bu. Kalau kita kerja sendiri susah, minta tolong dengan istighfar, nangis pada Allah, sering nangis. Kapan, Bu, kita mau sholat tasbih lagi? Di tasbih itulah kita bisa sesegukan sepuasnya, Bu. Itu membangunkan, Bu. Kenapa? Karena ada pertaubatan di dalamnya. Bangun jiwa kita. Jangan-jangan banyak yang jiwanya masih tidur. Cara membangunkan jiwa adalah dengan pertaubatan kepada Allah. Itu. Sudah ya, Bu ya? Gitu. Kita tutup. Sekarang kita mau ada santapan jasmani, jangan sampai lama-lama nih, Bu kita. Jadi sekarang sudah tahu hati seperti itu. Sekarang macam-macam hati. Saya kemarin udah mau bawa spidol, kenapa lupa ya? Jadi hati itu terbagi menjadi 4 macam, Bu. Ya. Nantilah saya gambarinnya nanti kalau saya bawa spidol, mudah-mudahan minggu depan. Pertama, hatinya orang mukmin. Hati yang pertama adalah hatinya orang mukmin. Surat An-Nur itu surat apa, Bu Mus? Masih ingat nggak An-Nur? 25 ya. 25 atau 24? 24 ya, Bu, surat ke-24 An-Nur ayat 35 kalau nggak salah. Saya dari Kamal langsung ke sini, Bu, belum nyatet yang untuk hari ini ayatnya. Tapi materinya udah saya pelajari dari kemarin. Allahun Nurus Samawati. Ya. 24 ayat 25 kalau nggak salah. Ayat 35. Ayat 35. Surat ke-24 ayat ke-35. Ya, betul. Nah, jadi hati orang beriman itu, Bu, ada dalam Quran surat ke-24 ayat 35. Ayat 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah
pemberi cahaya, artinya sumber kebenaran, hakikat kebenaran. Tuh, saya nggak jelasin yang ribet. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Ibu, ini sulit untuk dipahami kalau nggak belajar. Seperti sebuah lubang yang tidak tembus, al-misbahu fi zujajah. Di dalamnya ada pelita besar. Ibu pernah punya lampu zaman dulu apa ya? Teplok gitu kan? Kan ada kacanya, ada minyaknya, ada sumbunya, terus ada api. Kita bayangin itu aja ya Bu ya di sini. Itu lebih mudah kayaknya. Nah itu. Al-juzajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah walau gharbiyah. Jadi ini tuh ada bagaikan cahaya bintang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi di dunia ini pohon apa Bu yang terkenal? Zaitun. Karena apa? Menurut penelitian kesehatan, minyak yang paling bersih itu minyak zaitun Bu. Dan kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu nggak memudaratkan, nggak kayak minyak kelapa sawit bikin apalah gitu. Kalau zaitun enggak. Tapi dia tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Kan minyak zaitun di timur ya Bu. Kata Allah dia tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di. Artinya apa? Emang itu cahaya Allah, itu mah perumpamaan kan kamishkatin di sini disebutkannya. Jadi ada seperti pohon zaitun yang banyak berkahnya. Cahaya dari Allah, pengetahuan dari Allah gitu maksudnya Bu. Yang masuk ke dalam kolbu seorang mukmin. Nih, kolbu yang pertama ini kolbu yang benar-benar bersih, suci, dapat ruhul kudus dari Allah. Kan sumber cahaya itu dihidupkan oleh minyak zaitun ya. Yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat, terus tumbuh di mana? Ya kan ini perumpamaan Allah ya menurunkan pengetahuan yang hak itu kepada hati seorang mukmin. Hatinya itu kalau diibaratkan buletan bola, bersih Bu, nggak ada titik, nggak ada noda, nggak ada cacat. Ini hati orang mukmin yang dapat pengetahuan dari Allah langsung. Bisa orang seperti ini? Bisa Bu. Yang penting kita memperjuangkannya. Jadi orang benar, orang lurus. Nah, digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 orang mukmin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nih, orang mukmin itu bertakwa, Bu. Dan kalau dia sudah mukmin dan bertakwa, maka Al-Qur'an inilah yang akan menjadi petunjuk buat dia. Karena sudah takwa. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang mukmin itu tadi orang yang beriman kepada hal yang gaib. Yang gaib kan banyak ya Bu ya, bukan hanya Allah. Ada malaikat, ada hari akhir, ada apa lagi? Kodo dan kodar, takdir. Takdir itu gaib. Siapa yang tahu besok kita akan jadi apa? Habis dari sini akan jadi apa? Pulang mau ngapain? Kan itu berarti gaib, sesuatu yang belum kita jangkau itu yang gaib. Kodo dan takdir Allah. Kan apa yang akan terjadi kepada kita itu kodo dan takdir Allah. Yakin aja Bu, gak usah pusing gitu kata Allah. Kamu yakin sama aku, hidupmu tuh gak bakalan kelimpungan. Yakin aja. Kita udah di jalan Allah ya. Kecuali gua habis maksiat, kita habis maksiat baru tuh takut tuh. Kemudian wa yuqimunas shalah. Yuqimu, kemarin saya pernah mengatakan yuqimu itu artinya bukan hanya melaksanakan, bukan hanya mengerjakan, tetapi ada usaha untuk melaksanakan hakikat daripada sholat itu sendiri. Maka kalimatnya kata kerja, yuqimu, bukan akoma, bukan.
Saya belajar nahwu sorofnya dari Adi Hidayat tuh, karena beliau ahli dalam bidang itu. Jadi bedanya apa kata Adi Hidayat itu orang yang melakukan sholat akoma dengan yuqimu. Kalau akoma itu bisa hanya sekedar gerakan, bacaan, kelihatan bagusnya, kelihatan tumanina, kelihatan musuhnya. Tapi kalau sudah yuqimu, ada yang dia lakukan usaha yang sungguh-sungguh, apa hakikat sholat itu sendiri gitu. Maka di sini dikatakan yuqimu. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah anugerahkan rizki kepada dia infakkan. Kenapa? Karena orang akan berlindung di balik sedekah infaknya nanti di hari kiamat. Ya infaknya 10.000 ya bisa kayak koran, sama koran. Ini kan panas ya Bu. Tapi kalau infaknya 100.000, 1 juta, 2 juta, ya tergantung kemampuan juga sih ya. Nggak udah mampu tapi medit gitu. Tapi ada orang mampu baik banget, dia dermawan gitu, juta itu Allah bangunkan di situ. Bukan hanya itu, jadi kayak bangunan gitu ya. Bisa adem ayem tentrem lah sampai dihisap oleh Allah, dihitung amalnya. Kan kita lagi dihitung amal tuh, luar biasa pakai kabelnya. Dah, salah satu yang akan menjaga kita yaitu dengan sedekah kita. Kemudian apa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia yakin, dia percaya, dia amalkan terhadap apa yang Allah turunkan kepada para nabi. Khususnya nabi kita, apa yang diturunkan kepada nabi kita? Al-Quran. Saya yakin ini dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad. Saya yakin ini akan membuat hidup saya bahagia, petunjuk, pemberi penerang, cahaya. Maka pasti kita akan membacanya, Bu. Pasti kita akan membacanya. Kalau orang yakin maka dia akan membacanya. Kenapa orang malas baca? Berarti kurang yakin. Nah, orang yang imannya sempurna pasti dia akan menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaannya, sebagai petunjuknya, sebagai penerangnya. Dia akan baca, dia akan berusaha memahaminya, Bu. Kan ini petunjuk, kalau petunjuk nggak dipahami gimana jadi petunjuk, Bu? Nah, orang yang kolbunya terbuka, hidup, dia akan berusaha, ingin sekali untuk mengerti petunjuk yang Allah hadirkan kepada kita ini. Bukan hanya dibaca apalagi, karena lebih mudah kan memahami ini yang sulit. Maka kata Nabi ke Mu'adz bin Jabal, ya, masih ingat gak Bu, di Ramadan, Mu'adz ini belajar 1 ayat lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Kenapa? Karena kamu udah belajar jadi petunjuk nih, Bu. Dan orang yang hatinya bersih itu akan ditunjuki oleh Allah. Wabil akhiratihum yuqinun. Dia yakin dengan hari akhir. Kenapa sih orang mau sholat, Bu, mau zakat, mau infak, mau berbuat baik? Karena dia meyakini nanti akan ketemu amal kita di akhirat. Yakini, Bu, hari akhirat itu. Jadi kalau kurang-kurang yakinnya, itu malas nanti ibadahnya kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang itu tetap dalam petunjuk Allah. Kalimat tetap di sini ala hudan itu selalu dibimbing Allah, Bu. Kenapa? Karena dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu konsisten. Hari ini zikir, seminggu kemudian libur. Nggak dapat, Bu, itu nggak ala hudan. Di sini dikatakan ala hudan itu kalimat yang terus menerus. Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang yang terus menerus. Namanya dawam. Sholat duha, terus dia sholat duha. Kalau hari ini banyak waktu 10, besok agak sibuk 4, besok lagi sibuk banget 2. Jadi berusaha. Itu orang dawam namanya. Habis sholat dia selalu zikir. Kalau lagi luas zikirnya panjang, kalau lagi sibuk pendek. Tapi tetap ini orang yang akan selalu ala hudan. Inilah contoh hati yang pertama.
Jadi kalau orang ingin ditunjukin oleh Allah Bu, kalau ibadah tuh yang kontinu. Belajar juga gitu Bu. Kontinu lah Ibu kalau belajar supaya pemahamannya utuh. Ya Bu Vila saya ada kerjaan. Ya dimakul lah kalau ada kerjaannya. Enggak kalau ada di rumah, nggak terlalu penting, ngaji dulu gitu. Karena ngaji itu akan menjadi petunjuk. Nggak bakalan kita mengerti Al-Quran kalau nggak punya iman kita kebuka Bu, bercahaya. Akalnya udah kebuka nih. Akalnya udah kebuka. Tapi nggak diisi dengan Al-Quran. Nggak diisi dengan ilmu ini. Pinter nggak Bu? Iya mungkin orang hidupnya lurus, baik, tapi nggak banyak mengerti tentang hidup. Nah ini mungkin nanti masuknya ke al-bulhu ya. Tapi kan kita pengennya yang ngerti gitu, yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah jabatannya. Mengerti ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ciri orang kedua yaitu orang kafir. Hati yang kedua hati orang kafir. Orang kafir itu innalladzina kafaru, ayat selanjutnya ya Bu ya. Ini menunjukkan hati orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat selanjutnya, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Nah, ayat tentang orang kafir cuma 2 ayat, Ibu. Kafir sedikit karena orang kafir itu jelas, tidak abu-abu. Orang kafir seperti siapa Bu? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang non muslim kan jelas. Kalaupun dia memusuhi Islam jelas, itu orang kafir Bu. Saya tidak suka dengan Islam, saya tidak suka dengan Muhammad dan sebagainya, kan jelas. Walahum azabun azim, siksa yang besar. Tapi nanti lihat Bu, orang munafik. Itu hati yang kedua, hati orang kafir. Kafir itu kafir Bu, tertutup hatinya dari kebenaran. Tapi dia jelas, nggak abu-abu. Nah, sekarang yang ketiga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini hati yang ketiga nih, hati orang munafik. Dia bilang saya beriman, saya baik. Padahal kata Allah dia nggak baik, dia nggak beriman. Dia ngasih, orang ngasih. Padahal pengen supaya orang nyoblos dia. Munafik kan? Di mata Allah dia munafik. Kamu tuh bukan orang baik. Senyum-senyum baik, padahal di hatinya sebetulnya dia gemet. Di depan baik, di belakang jadi harimau. Nah itu orang munafik Bu. Kalau orang munafik ini ayatnya banyak. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah. Jadi dia nggak nyangka bahwa perlakuannya itu menipu Allah di orang munafik itu Bu. Dan orang-orang yang beriman, orang beriman pun ditipu sama orang munafik. Contoh Bu, ada teman kita buruk hatinya Bu, tapi di depan kita senyum-senyum, berarti nipu kita kan? Bukan nipu kita doang Bu, dia nipu Allah juga. Datang ke pengajian, sebenarnya saya tuh bukan ingin ngaji, senang sama dia sih sebetulnya. Pengen cari tahu di mana kelemahannya. Baik di depan kita, itu menipu, itu namanya Bu. Dia menipu Allah dan menipu orang beriman. Ini ayatnya Bu, orang-orang munafik nih. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu. Sampai ke bawah Bu. Sampai wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Jadi kalau orang yang suka ikut pengajian, datang ke pengajian, kata mereka, apaan sih tuh? Jadul. Suka bilang begitu Bu, kalau dia munafik. Mau masuk surga ya? Kayak berarti dia yang masuk surga sambil menyeng gitu bibirnya.
Berarti dia menyangka dirinya masuk surga. Udah nggak ngaji, dia nyangkanya dirinya yang masuk surga. Ada nggak yang begitu? Ada Bu, lewat rumah kita rajin tiap hari ngaji. Mau masuk surga ya? Itu kan apa indikasi itu? Nyepelein, nyinyir ya Bu ya? Ada Bu di masyarakat yang begitu. Jadi dia melihat orang-orang yang ngaji itu orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ada pemimpin yang ngomong kayak gitu? Itu ya biasa gitu ya. Nah itu apaan? Katanya waktu habis buat ini itu. Dia nyepelein itu orang-orang yang nggak ada kerjaan, yang nggak punya kemauan tingkat tinggi dan sebagainya. Dia sepelein ini ayatnya Bu. Berarti dia orang suka nyepelein orang, menganggap orang lain bodoh, menganggap tidak berguna lah gitu. Ngapain? Keluar pengajian berjam-jam, pulang di rumah katanya berantakan. Ngaji nggak ngaji juga sama, tapi ngaji dapat kemuliaan. Bisa hati kita lebih tenang ya Bu ya, bisa menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya. Orang yang punya pengetahuan ini. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya mereka mengolok-olok gitu Bu terhadap dirinya sendiri itu tuh. Coba Ibu menyeng deh sama orang yang suka rajin ngaji. Sebetulnya dia memenyengkan kepada dirinya sendiri, ngolok dirinya sendiri. Pengalaman ini mampu saya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian ada hati yang keempat. Kalau tadi munafik, saya belum nemu ayatnya, tapi ayatnya begini: tidak mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu hati yang keempat. Dia hatinya mukmin, tapi masih ada nifak. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, yang saya terangkan sekarang ya Bu ya. Hati manusia itu terbagi 4. 1, mukmin yang billah, yang dapat cahaya seperti cahaya yang dinyalakan oleh minyak zaitun yang tidak timbul di timur maupun di barat. Itu cahaya dari Allah, langsung masuk ke dalam kolbu orang mukmin, dapat ruhul kudus. Pengetahuan hakikat yang sesungguhnya itu iman yang nomor 1 itu Bu. Yang kedua kafir, yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ini ayat 6 sampai 7 ya. Kemudian munafik banyak, itu berapa ayat ya Bu ya? Nah itu. Kemudian yang mukmin tapi masih terindikasi ada nifak di dalam hatinya. Saya melihat jam udah dari tadi harus selesai nih. Tapi lagi asik. Harus selesai. Yang masih ada nifaknya. Beda ya Bu antara munafik sama nifak. Bedanya apa? Nifak itu ada percikan-percikan kemunafikan, tapi belum jadi bawaan, bukan bawaan, belum nempel, belum jadi habit, kebiasaan, belum. Jadi masih ada, kita tahu diri kita dosa, tapi buru-buru istighfar gitu. Pengen ujub, tapi langsung paham gitu kesalahan diri kita. Maka cara menghilangkan nifak dalam hati orang mukmin yang masih ada nifaknya, ini hati yang keempat ya, kata Imam Al-Ghazali. Mungkin kebanyakan manusia hatinya seperti ini, tapi mudah menghilangkannya. Masih ada nifak, hati orang mukmin, tapi plus tercampur dengan sifat nifak. Nifak itu belum jadi sifat bawaan, belum jadi habit, kebiasaan ya, tapi baru nempel, datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi gitu. Ya Bu ya? Hah? Gejala. Nah kebanyakan mukmin ini seperti ini. Nah bagaimana cara menghilangkannya supaya jadi mukmin yang sesungguhnya, yang bersih? Kata Imam Al-Ghazali, kalau terindikasi ada sifat nifak dalam hati kita, maka buru-buru istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Salah. Jadi kesimpulan nifak itu saya agak bingung nih.
Jadi ada orang yang munafik yang nomor 3 tadi ya Bu ya. Itu berarti dia sudah menjadi suatu kebiasaan dan akhlaknya dia emang munafik. Tapi kalau nifak dia mukmin tapi masih terkontaminasi dosa. Masih tiba-tiba ada rasa ujub datang. Tiba-tiba masih dendam sama orang. Tapi baru menempel, belum menjadi kerak gitu dalam sini. Kenapa? Itu masih bisa dihapus dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Bahan-bahan yang akan menjadikan sifat munafik gitu. Bahan-bahan kali ya Bu ya. Nah, bisa. Nah, itu. Sifat yang kadang-kadang melekat. Nah, tapi sifat ini kata Imam Al-Ghazali bisa hilang banyak bertaubat kepada Allah. Maka kata Nabi, inni la astaghfirullah fi yaumin berapa kali? 70 marrah. Takut Nabi itu, Nabi udah nggak ada nifak lagi Bu. Tapi Nabi takut nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau kita itu nifaknya udah harus dibuang. Jangan-jangan ada yang melekat lama banyak gitu ya. Ya itu ya Bu ya. Jadi hati orang mukmin itu terdiri hati manusia itu terdiri 4. Yang satu mukmin yang sesungguhnya, yang bersih. Kalau diibaratkan tuh kayak buletan putih bersih. Kalau yang kafir tertutup gelap ya Bu ya. Kalau yang munafik gelap putih, gelap putih, gelap putih. Dosanya antara yang kafir dengan yang munafik gedean mana Bu? Munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ternyata daripada orang kafir sama orang munafik, dosanya disiksanya dia di bawah, paling bawah dasar api neraka, baru di atasnya orang kafir. Karena munafik nggak ketahuan Bu, dia baik apa jahat gitu. Abu-abu nggak ketahuan sama kita. Nah yang terakhir hati orang mukmin tapi yang terciprati, terindikasi ada sifat-sifat munafik tadi. Ada kadang tergerincir ya Bu ya, buru-buru tobat sama Allah. Nah ini kebanyakan manusia seperti yang nomor 4. Kalau yang nomor 1 jarang sekali Bu. Jarang katanya. Para waliullah, para nabi, para suhada, para siddiqin, yang kebanyakan yang nomor 4. Tapi ada pelebur dosanya, yaitu istighfar dan taubat kepada Allah. Itu aja, karena sudah setengah 12 ya Bu ya. Kita mau ada santapan jasmani. Semoga pada pagi hari ini mengganti keruwetan yang kemarin. Yang penting Ibu sabar ya Bu ya. Hari ini saya kurang bisa memahamkan ngajarnya. Nanti Allah akan ajarkan di besoknya. Ketika nggak bisa dipahami oleh Ibu, itu sebetulnya karunia Bu. Allah ingin menguji kesabaran kita. Sabar nggak nih belajarnya? Belum paham nih. Putus asa. Biasa nggak dikasih sama Allah. Sebetulnya ketidakberdayaan kita kemarin itu amunisi saya mohon pertolongan Allah Ibu. Terus terang. Padahal saya dari pagi mau keluarnya ini belum mengkaji, tapi mohon sama Allah. Ya Allah kemarin aku kurang bergantung sama Engkau ya Allah. Aku Bu. Sehingga Ibu juga bingung memahaminya. Astagfirullahaladzim. Tuh kalau kurang bergantungnya sama Allah akan datang masalah bertubi-tubi Bu. Saya rasain. Nah kita bergantung apapun gitu kepada Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jam 12.